Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan materi tentang laporan arus kas pemerintahan. Anggota kelompok kami ada saya sendiri, Sunarto, ada Mas Sultan Ali Syahjali, Rahayu Putri Utami, Laras Busparani, dan Budianto. Kami dari kelompok AK18B. Yang pertama adalah laporan arus kas. Tujuannya yaitu memberikan informasi sumber penggunaan perubahan kas dan setara selama satu periode akuntansi serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Untuk ruang lingkupnya, pemerintahan pusat dan daerah yang menyusun dan menyajikan laporan keuangan dengan basis akuntansi aktual wajib menyusun laporan arus kas sesuai dengan standar ini untuk setiap periode penyajian laporan keuangan sebagai salah satu komponen laporan keuangan pokok. Untuk manfaat dari informasi arus kas yaitu informasi arus kas berguna sebagai indikator jumlah arus kas di masa yang akan serta berguna untuk menilai kecermatan atas yang dibuat sebelumnya. Selanjutnya, laporan arus kas menjadi alat penanggung jawaban arus kas masuk dan arus kas keluar selama periode pelaporan. Apabila dikaitkan dengan laporan keuangan lainnya, laporan arus kas memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi perubahan kekayaan bersih atau ekuitas suatu entitas, pelaporan dan struktur keuangan pemerintah termasuk likuiditas dan solvabilitas. Untuk selanjutnya, ada istilah-istilah yang digunakan dalam laporan arus kas. Yang pertama ada aset, arus kas, aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan, aktivitas non-penganggaran, aktivitas transitoris, basis aktual, beban transfer, dana cadangan, ekuitas pelaporan, kas daerah, kas negara, kemitraan, serta kurs. Ada mata uang. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Laras Busparani. Silakan. Adapun istilah-istilah yang digunakan dalam laporan arus kas yaitu seperti ada di gambar ini, ada 32 poin. Nah, selanjutnya ada entitas pelaporan arus kas. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari suatu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban. Entitas pelaporan terdiri dari 4 poin. Yang pertama ada pemerintah pusat, ada pemerintah daerah. Yang ketiga ada masing-masing kementerian negara atau lembaga di lingkungan pemerintah pusat, satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat atau daerah, atau organisasi lainnya jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi wajib menyajikan laporan keuangan. Selanjutnya ada penyajian laporan arus kas. Laporan arus kas adalah bagian dari laporan finansial yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan yang pertama ada aktivitas operasi. Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode akuntansi. Yang kedua ada aktivitas investasi. Aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas. Yang ketiga ada aktivitas pendanaan. Aktivitas pendanaan adalah penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian piutang jangka panjang dan atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang jangka panjang dan utang jangka panjang.
Yang keempat ada aktivitas transitoris, yaitu aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi investasi dan pendanaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Rahayu Putri. Selanjutnya, pelaporan arus kas dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris. Entitas pelaporan dapat menyajikan arus kas dari aktivitas operasi dengan cara yang pertama metode langsung, yang kedua metode tidak langsung, yang ketiga entitas pelaporan pemerintah pusat atau daerah sebaiknya menggunakan metode langsung dalam melaporkan arus kas dari aktivitas operasi. Selanjutnya, pelaporan arus kas atas dasar arus kas bersih. Arus kas yang timbul dari aktivitas operasi dapat dilaporkan atas dasar arus kas bersih dalam hal 1. Penerimaan dan pengeluaran kas untuk kepentingan penerimaan manfaat atau beneficiaries. Arus kas tersebut lebih mencerminkan aktivitas pihak lain daripada aktivitas pemerintah. Salah satu contohnya adalah hasil kerjasama operasional. Yang kedua, penerimaan dan pengeluaran kas untuk transaksi-transaksi yang perputarannya cepat, volume transaksinya banyak, dan jangka waktu singkat. Selanjutnya, arus kas mata uang asing. Arus kas yang timbul dari transaksi mata uang asing harus dibukukan dengan menggunakan mata uang rupiah dengan menjabarkan mata uang asing tersebut ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs pada tanggal transaksi keuntungan dan kerugian yang belum direalisasikan akibat perubahan kurs mata uang asing tidak akan mempengaruhi arus kas. Untuk selanjutnya disampaikan oleh Saudara Budianto. Untuk selanjutnya ada bunga dan bagian laba. Arus kas yang timbul dari transaksi mata uang asing harus dibukukan dengan menggunakan mata uang rupiah dengan menjabarkan mata uang asing tersebut ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs pada tanggal transaksi keuntungan atau kerugian yang belum direalisasikan akibat perubahan kurs mata uang asing tidak akan mempengaruhi arus kas. Selanjutnya ada perolehan pelepasan investasi pemerintah dalam perusahaan negara atau daerah atau kemitraan dan unit beroperasi lainnya. Pencatatan investasi pada perusahaan negara atau daerah dan kemitraan dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode, yaitu metode ekuitas dan metode biaya. Entitas mengungkapkan seluruh perolehan dan pelepasan perusahaan negara atau daerah dan unit operasi lainnya selama satu periode. Hal-hal yang diungkapkan adalah jumlah harga pembelian atau pelepasan, bagian dari harga pembelian atau pelepasan yang dibayarkan dengan arus kas dan setara kas. Nah, selanjutnya, jumlah kas dan setara kas pada perusahaan negara atau daerah dan unit operasi lainnya yang diperoleh atau dilepas. Transaksi bukan kas. Transaksi operasi, investasi, dan pendanaan yang tidak mengakibatkan penerimaan atau pengeluaran kas dan setara kas tidak dilaporkan dalam laporan arus kas. Transaksi tersebut harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Contoh transaksi bukan kas yang tidak mempengaruhi laporan arus kas adalah perolehan aset dengan pertukaran atau hibah. Komponen kas dan setara kas. Entitas pelaporan menggunakan komponen kas dan setara kas dalam laporan arus kas yang jumlahnya sama dengan pos terkait di neraca. Pengungkapan lainnya. Entitas pelaporan mengungkapkan jumlah saldo kas dan setara kas yang signifikan yang tidak boleh digunakan oleh entitas. Hal ini dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan. Contoh kas dan setara kas yang tidak boleh digunakan oleh entitas adalah kas yang ditempatkan sebagai jaminan dan kas yang dikhususkan penggunaannya untuk kegiatan tertentu. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Sultani.
Next. Selanjutnya, tanggal efektif. Pernyataan standar akuntansi pemerintah ini berlaku efektif untuk laporan keuangan atas Kendala, bilang aja kendala. Selanjutnya, tanggal efektif. Dalam pernyataan standar akuntansi pemerintah, ini berlaku efektif untuk laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran mulai tahun anggaran 2010. Dalam hal ini, entitas pelaporan belum dapat menerapkan PSAP ini. Entitas pelaporan dapat menerapkan PSAP berbasis kas menuju akrual paling lama 4 tahun setelah tahun anggaran 2010. Next. Di sini kami menampilkan contoh laporan arus kas dengan metode langsung. Dalam isinya ini terdiri dari sebelumnya. Pertama adalah aktivitas arus kas dari aktivitas operasi. Di dalamnya terdapat uang arus masuk kas, yaitu pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, pendapatan investasi, lain-lain pendapatan asli daerah. Kemudian next. Selanjutnya ada arus keluar kas. Dalamnya ada belanja pegawai, belanja barang dan jasa, bunga, subsidi, bantuan sosial, hibah, bagi hasil pajak ke desa, bagi hasil retribusi, dan yang lain sebagainya. Next. Kemudian ada arus kas dari aktivitas pembiayaan. Di sini ada arus masuk kasnya, terdiri dari penerimaan penjualan aset yang dipisahkan, penerimaan penjualan investasi lainnya, penerimaan pinjaman luar negeri, penerimaan pinjaman dari pemerintah pusat, dan lain sebagainya. Next. Kemudian ada pembayaran pokok pinjaman kepada pemerintah pusat, pembayaran pokok pinjaman pemerintah daerah lain, pembayaran pokok pinjaman perusahaan daerah atau negara, pembayaran pokok pinjaman dalam negeri lainnya. Next. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.